Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Korul Faiz dengan NIM 15211513035 dari kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek tugas UTS PBO 2022. Di sini disediakan 3 soal. Untuk soal yang pertama, yaitu studi kasus mengenai hitung gaji di sebuah universitas. Di sini contohnya ada 4 kelas. Untuk pegawai sebagai parent class, atributnya ada public string NIP, public string nama, public string alamat, dan untuk metodenya ada pegawai string, dan get nama string, untuk get gaji integer. Untuk inheritance-nya, cheat class-nya ada staff dan dosen. Untuk cheat class staff, atributnya ada jumlah kehadiran sebagai integer, public integer tarif harian, dan metodenya ada staff string, dan set kehadiran integer itu void, dan get gaji integer. Untuk class berikutnya ada dosen, yaitu jumlah SKS sebagai integer, tarif SKS integer, dan metodenya ada dosen string, dan set SKS integer, void, get gaji integer. Untuk kelas lainnya ada daftar gaji sebagai atributnya ada list pegawai, lalu metodenya daftar gaji add pegawai sebagai void, print semua gaji void. Dalam contoh soal ini, dosen dan semua pegawai itu mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu 1.500.000, dan gaji tambahan dosen dihitung dari jumlah SKS yang diampu, dan gaji tambahan staf dihitung dari jumlah kehadiran per bulan. Dan untuk hasil contoh runningannya seperti Putu mendapatkan gaji 2.500.000, Darmadi mendapatkan gaji 2.940.000, Kadek mendapatkan gaji 1.500.000. Untuk contoh pemrogramannya, kita mulai dari parent class yang pegawai. Pertama dibuat konstruktornya, public class pegawai. Untuk atributnya public string NIP, public string nama, public string alamat, dan konstruktor public pegawai, konstruktor kosong. Dan untuk konstruktor public pegawai, untuk ada string NIP, string nama, string alamat. Untuk memunculkan variabel NIP ini diberikan dis di depannya, sebagai contohnya dis titik NIP sama dengan NIP, dis titik nama sama dengan nama, dis titik alamat sama dengan alamat. Untuk metode selanjutnya ada public void set nama, itu string nama, dis titik nama sama dengan nama untuk memunculkan variabel. Terus metode selanjutnya public string get nama, return dis nama untuk memunculkan get nama ini. Dan untuk metode yang terakhir public integer get gaji, dan returnnya itu sejumlah 1.500.000 rupiah. Ini berasal dari gaji awal pegawai. Lalu ada inheritance, mulai dari child class ada dosen, class public class dosen, extends pegawai. Karena variabelnya diambil dari pegawai, class parents-nya, maka diberi kata extend di sini. Kemudian untuk atributnya ada public integer jumlah SKS sama dengan 12, public integer tarif SKS 1.200.000, 120.000. Untuk konstruktornya, konstruktor kosong public dosen. Untuk konstruktor public dosen, string NIP, string nama, string alamat sebagai parameter. Kemudian di sini kasih super untuk mengambil variabel yang ada di kelas pegawai, di parent class-nya itu. Maka di sini kasih
parameter NIP, nama dan alamat. Lalu metode public void set SKS, integer SKS, diberi kata this untuk memunculkan jumlah SKS ini. Jadi this titik jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Kemudian write diberi metode public integer get gaji. Lalu untuk atributnya integer total gaji sama dengan jumlah SKS dikali tarif SKS. Untuk memunculkan nilai total gaji ini, maka diberi return total gaji plus super dari get gaji. Setelah tugas dosen selesai, maka kembali ke staff. Lanjut ke staff, sama seperti yang dosen, public class staff extends pegawai, karena mengambil variabel yang ada di kelas pegawai. Dan tambahan atributnya ada public integer jumlah kehadiran sama dengan 20. Public integer tarif harian sama dengan 50.000. Dan untuk konstruktor kosong, public staff. Itu public staff, string NIP, string nama, string alamat untuk parameter, dan super untuk mengambil variabelnya dari pegawai, NIP, nama, dan alamat. Untuk metode jumlah public void set kehadiran, integer jumlah kehadiran, this titik jumlah kehadiran untuk memunculkan jumlah kehadirannya sama dengan jumlah kehadiran. Lalu untuk metode selanjutnya ada public void set tar harian, parameter integer tarif harian. Lalu this titik tarif harian sama dengan tarif harian. Lalu override public integer get gaji, integer total gaji sama dengan this titik jumlah kehadiran kali this titik tarif harian. Untuk memunculkan total gajinya ini, maka diberi return total gaji ditambah super get gajinya. Setelah tugas selesai, lanjut ke kelas selanjutnya, itu daftar gaji. Untuk menghitung gaji-gaji para pegawai, dosen, dan stafnya, dibuat konstruktor public class daftar gaji, public pegawai, array list pegawai, public integer jumlah pegawai sekarang sama dengan 0 untuk awalan. Lalu untuk konstruktor public daftar gaji, integer jumlah pegawai sekarang. List pegawai sama dengan new pegawai, jumlah sekarang, arraynya. Lalu buat metode public void add pegawai, parameter pegawai P. List pegawai, jumlah pegawai sekarang sama dengan P. Kemudian jumlah pegawai sekarang plus. Lalu buat metode public void print semua gaji. Lalu buat looping for di sini. Looping for integer i sama dengan 0. I kurang dari jumlah pegawai sekarang. I plus. Kemudian di sistem out print list pegawai array i titik get nama kurung plus mendapatkan gaji untuk memunculkan kata mendapatkan gaji ini dan untuk memprintnya. Lalu untuk sistem titik out dan print ln list pegawai array i titik get gaji. Setelah semua class-nya selesai dari parent class dan class daftar gaji, kemudian buat daftar main class-nya. Contoh public placement, konstruktor public placement, public static void main string array args. Untuk staff S1 sama dengan new staff, S1 titik set nama putu, S1 titik set kehadiran 20, yang dimana ini tuh diambil dari get class staff. Untuk kelas dosennya, dosen D1 sama dengan new dosen, D1 titik set nama Darmadi, D1 titik set SKS 12 yang diambil dari kelas dosen. Untuk pegawai
P1 sama dengan new pegawai P1 titik set nama kadek. Untuk daftar gaji sendiri itu daftar underscore gaji sama dengan new daftar gaji 3 dari staf, dosen, dan pegawai. Baru daftar underscore gaji titik add pegawai S1, lalu daftar underscore gaji titik add pegawai D1, daftar underscore gaji titik add pegawai P1, daftar underscore gaji titik print semua gaji untuk ditampilkan semua gajinya. Setelah semuanya selesai, tinggal di run. Apakah sukses? Oh, ternyata sukses. Sukses. Untuk Putu itu mendapatkan gaji Rp2.500.000, Darmadi mendapatkan gaji Rp2.940.000, dan Kadek mendapatkan gaji Rp1.500.000. Rata-ratanya menghitung nilai rata-rata return berupa satu angka. Di dalamnya memanggil function jumlah vektornya. Yang E terakhir hitung varians, menghitung nilai varians, return berupa satu angka, di dalamnya memanggil function dengan urutan hitungan, rata-ratanya, kurang vektor konstannya, kuadrat vektor, dan jumlah vektornya. Untuk pemrogramannya, yang pertama kelas vektor, konstruktornya public class vector, untuk atributnya private integer array data, private integer max size dan size, dan private integer total sama dengan 0. Konstruktor berikutnya public vector parameter integer max size. This titik max size sama dengan max size, memunculkan max size-nya itu this titik data sama dengan new integer array max size, dan this titik size sama dengan 0. Untuk metode public void display menggunakan looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari this titik size i plus plus. Kemudian di print system out print this data array i plus 0, dan system out print ln 0. Kemudian untuk metode selanjutnya public void add integer item menggunakan looping if this size kurang dari this titik max size, di mana this titik data array size sama dengan item dan this titik size plus plus. Jika salah, maka akan muncul sistem out print ln array sudah penuh. Untuk metode berikutnya public void get data parameter integer i memunculkan sistem out print ln array plus i plus sama dengan plus this titik data array i. Untuk metode selanjutnya public void jumlah vektor menggunakan looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari this titik size i plus plus. Kemudian diberi this titik total, untuk memunculkan totalnya sama dengan this titik total plus data array i. Kemudian di print dengan sistem out print ln jumlah semua vektor sama dengan plus this titik total, untuk menampilkan jumlah semua vektornya. Untuk metode selanjutnya ada public void kurang vektor untuk parameter integer a, integer temp array sama dengan new integer array this titik size menggunakan looping for integer i sama dengan 0, i kurang dari this
titik size I plus plus. Untuk temp array I sama dengan this titik data array I min A. Kemudian dimunculkan menggunakan sistem titik out println plus I plus min plus A plus sama dengan plus temp array I. Kemudian metode berikutnya public void quadrat vector integer temp array sama dengan new integer array this titik size. Menggunakan looping integer I sama dengan 0, I kurang dari this titik size, I plus plus. Untuk temp array I sama dengan this titik data array I kali this data array I. Sistem out println this data array I tambah pangkat 2 sama dengan temp array I. Untuk public selanjutnya public integer main. Untuk menghitung mainnya integer main sama dengan this total bagi this titik size. Untuk memunculkan mainnya itu menggunakan return main. Kemudian untuk metode selanjutnya ada public double variance. Dan variance ini adalah suatu rata-rata dari perbedaan kuadrat itu sendiri. Untuk double variance sama dengan 0,0. Lalu menggunakan looping for integer I sama dengan 0, I kurang dari this titik size, I plus plus. Dan variance sama dengan variance plus this titik data array I dikurangi this titik main dikali this titik data array I dikurangi this titik main. Kemudian di return untuk memunculkan variance-nya variance dibagi this titik size. Setelah class vektornya selesai, lalu menuju ke main class-nya. Untuk konstruktornya sendiri itu ada public class main, public static void main, string array args, vektor A sama dengan new vektor. Vektornya adanya jumlahnya ada 6. Untuk A titik add 8, nilainya 8. 2 A titik add 4. Ketiga A titik add 8, A titik add 4, A titik add 6, dan A titik add 6. Kemudian A titik display untuk A titik jumlah vektor kosong, A titik kurang vektor itu 2 untuk pengurangan setiap vektornya. A titik kuadrat vektor kuadratkan, lalu kemudian dimunculkan menggunakan sistem titik out titik println rata-rata plus A titik main untuk memunculkan mainnya rata-rata yang telah dihitung itu. Kemudian untuk sistem out println mencari variance-nya sama dengan A titik variance. Setelah class vektornya selesai dan mainnya selesai, tinggal di run. Untuk hasilnya, karena ada 6 vektor, ada angka 8, 4, 8, 4, 6, dan 6. Jadi jumlah semua vektornya itu ada 36. Array 0 itu mulai dari 8. Jadi 8 dikurangi 2 itu kan 6. 4 itu di array 1. 4 dikurangi 2 itu 2. 8 di array 2. Berarti 8 kurangi 2 itu kan 6. Di 4 di array 3. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan 6 di array 4. 6 dikurangi 2 itu kan 4. Dan 6 di array 5 dikurangi 2 sama dengan 4. Untuk kuadratnya 8 pangkat 2 sama dengan 4.
4 kuadrat itu 16, 8 kuadrat itu 64, 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36, 6 kuadrat itu 36, dan untuk setiap rata-ratanya itu 6. Dan untuk jumlah variansnya itu 2,6666. Sudah itu nomor 2. Untuk yang selanjutnya soal nomor 3, di sini disuruh buatlah class matrix array 2 dimensi dengan function-function yang berfungsi untuk memberikan nilai awal terhadap variabel global buat konstruktor dalam class matrixnya, lalu memasukkan nilai-nilai matriks, mengambil nilai banyaknya baris, mengambil nilai banyaknya kolom, mengambil satu elemen matriks dari baris ke I dan kolom ke J, lalu mengubah nilai atau elemen matriks baris ke I dan kolom ke J dengan nilai baru, lalu menampilkan nilai-nilai matriks, dibuat function tersendiri gunanya penelusuran kesalahan. Kemudian penjumlahan antara dua matriks, gunakan argumen dengan dua parameter, keduanya berupa matriks return berupa matriks X, matriks jumlahan dua matriks, matriks M1, matriks M2. Yang terakhir pengurangan antara dua matriks, gunakan argumen dengan dua parameter, keduanya berupa matriks return berupa matriks. Itu ke pemrogramannya. Untuk class matriksnya, untuk konstruktor public class matrix, untuk atributnya private integer baris dan kolom, private integer array 2 dimensi, matrix sama dengan new integer array 2 dimensi, isinya 999. Kemudian membuat konstruktor kosong public matrix. Setelah itu membuat codingan metodenya public void set nilai integer baris ke integer kolom ke integer nilainya, dan yang berisi matriksnya array 2 dimensi. Yang pertama array baris ke dan kolom ke yang sama dengan nilainya itu, baris sama dengan baris ke dan kolom sama dengan kolom ke. Untuk kemudian metode selanjutnya public integer get baris, untuk memunculkan jumlah barisnya menggunakan sistem outPrintln, jumlah baris sama dengan, kemudian di return baris tambah 1 untuk setiap baris yang terisi. Kemudian metode public integer get column untuk membuat kolomnya, dan untuk memunculkan jumlah kolom menggunakan sistem outPrintln, jumlah kolom sama dengan, kemudian di return kolom tambah 1 untuk menambahkan sub kolomnya. Setelah itu membuat metode public void get element yang digunakan seperti integer I, integer J, lalu membuat sistem outPrintln matrix array 2 dimensi plus I plus dan plus J plus yang sama dengan plus matrix array 2 dimensi I dan array J. Untuk metode public void berubah elemen, yaitu ada integer baris ke, integer kolom ke, dan integer nilainya yang merupakan parameter. Dan matriksnya ada baris ke array dan array kolom ke sama dengan nilainya. Kemudian untuk public void tampilkan matriks. Di sini menggunakan boolean matriks seimbang sama dengan true, lalu menggunakan looping yang dimana integer I sama dengan 0,
I kurang dari sama dengan baris I plus plus. Lalu for integer C sama dengan 0, C kurang dari kolom plus 1 untuk setiap kolom yang digunakan atau setiap looping yang selesai memutar. Kemudian C++, kemudian if matrix array I++ dan array C++ sama dengan 0. Setelah itu sistem out println, maaf matriks Anda tidak imbang. Matriks imbang sama dengan false. Break, kemudian looping if matriks seimbang sama dengan true, looping for integer I sama dengan 0, I kurang dari baris I++. Lalu for integer C sama dengan 0, C kurang dari kolom plus 1, C++. Untuk memunculkan sistemnya, sistem out print matriks array 2 dimensi, array I dan array J. Dan sistem out println. Setelah itu menggunakan public void tambah objek. Menggunakan boolean matriks imbang false dan menggunakan looping if baris sama dengan matriks X titik baris dan kolom sama dengan matriks X titik kolom. Matriks imbang sama dengan true. Jika salah, maka sistem out println, maaf matriks yang Anda masukkan itu tidak seimbang. Kemudian jika matriks imbang sama dengan true, looping for integer I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan baris I++. Untuk for integer C sama dengan 0, C kurang dari kolom tambah 1 C++. Kemudian di print sistem out printnya matriks array I dan array J tambah matriks X titik matriks I dan array J. Kemudian di sistem out println dimunculin matriksnya. Kemudian untuk yang public void kurang objek X itu menggunakan boolean lagi karena matriks seimbang sama dengan false, dan jika baris sama dengan matriks titik baris dan kolom sama dengan matriks titik kolom, matriks seimbang sama dengan true. Jika salah, sistem out println, maaf matriks yang Anda masukkan tidak seimbang. Lalu menggunakan looping if matriks imbang sama dengan true, looping for integer I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan baris I++. Lalu for integer C sama dengan 0, C kurang dari kolom plus 1 C++. Setelah itu sistem out print matriks array 2 dimensi, array I dan array J dikurangi matriks X titik matriks I dan array J. Kemudian di print sistem out println. Setelah codingan class matriksnya, membuat class main-nya. Jangan lupa konstruktornya public flash main, kemudian public static void main, string array args throw exception. Untuk matriks M1 sama dengan new matrix. Yang kedua matriks M2 sama dengan new matrix. Untuk memperbarui atau memanggil matriks yang ada di kelas matriksnya. Jadi M1 sama M1 titik set nilai 0 0 1, M1 titik set nilai 0 1 1, M1 titik set nilai 0 2 1, M1 nilai 1 0 1, M1 set nilai 1 1 1, M1 set nilai 1 2 1.
Dan M2 set nilai 001, M2 set nilai 011, M2 set nilai 021, M2 set nilai 101, M2 set nilai 111, M2 set nilai 121, M2 set nilai 131. Kemudian di print, sistem of print-nya matriks 1 sama dengan M1, tampilkan matriksnya. Kemudian di print sistem out print ln ml titik get baris dan sistem out print ln m1 titik get kolom dan sistem out print ln matriks 2 sama dengan m2 titik tampilkan matriks, sistem out print ln m2 titik get baris dan sistem out print ln m2 titik get kolom. Untuk memunculkan matriks 1 dijumlah dengan matriks 2 menggunakan sistem out print ln. Kemudian M1 titik tambah M2, kemudian sistem out print ln untuk memunculkan matriks 1 dikurang dengan matriks 2 sama dengan dan M1 titik kurang M2. Oke. Jika cross matriksnya dan matriksnya selesai, tidak ada kesalahan, maka bisa di-run. Untuk hasil runningan matriksnya, matriks 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya ada 3. Dan matriks yang kedua ada 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, dan jumlah baris 2, jumlah kolomnya ada 4. Di mana matriks 1 dijumlah dengan matriks 2, matriks yang Anda masukkan tidak seimbang. Matriks 1 dikurang dengan matriks 2, matriks yang Anda masukkan tidak seimbang juga. Sekian dari saya untuk 3 soal sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.